Alhamdulillah. Eritul annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo. Maaf ya ada Oh, backsound-backsoundnya tadi. Wah, gimana nih? Oke, kau langsung aja kali. Oh iya, Afwan nih bakal ditemenin sama Kak Nanda dan Kak Anta ya. Selanjutnya Kak, aku izin ke sebelah dulu nih. Mau minggir ya. Andini meninggalkan Iya. aku ya. Ya silakan. Oke, Semoga Kak Allah Alfa melancarkan ya. Fadol. Oke. Selamat malam semuanya. Ada berapa partisipan nih? Banyak ya. 130 partisipan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, hari ini kita ketemu lagi di Quran Day-nya Extra XOL. Setelah tadi baca Al-Kahfi dan Al-Mulk, Masya Allah, Alhamdulillah udah pada selesai ya bacanya. Sekarang kita mau tadabbur dan kita sampai di ayat 83. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah senantiasa meluruskan pemahaman kita, Allah senantiasa melindungi pemahaman kita, juga mempermudah kita dalam belajar sehingga bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari gitu ya. Masya Allah, omongan aku kayak orang bener aja. Masya Allah, Canda orang mantap bener. Ul. Ya begitu. Hari ini aku nggak bawa berita tentang EXO dulu karena yang terakhir aku tahu tuh itu ya, si Sehun operasi apaan sih emang? Ada yang tahu nggak? Operasi apa tuh? Kak kan saya suka update biasanya, gimana tuh Kak? Operasi apa ya? Operasi apa? Itu tuh operasinya nggak dijelasin gitu tau Kak. Jadi kayak cuma ada kabar kalau Sehun habis operasi, tapi nggak dikasih tahu dia operasi apa. Aku baca-baca di komen sih ada yang bilang katanya punggung, tapi nggak tahu. Soalnya nggak ada konfirmasi dari pihak SM-nya gitu ngasih tahu kalau si Sehun operasi apa. Tapi itu aku nggak tahu. Siapa tahu ada teman-teman yang lebih tahu infonya, lebih detail. Gitu. Masya Coba deh Allah. dicek ya. Yang Thank you tahu nih. nggak nih kenapa Sehun operasi apa nih? Atau jangan-jangan Coba operasi dicek. gigi ya, diangkat behelnya tuh udah lama ya. Behelnya sudah terlalu lama terpasang. Apakah dia tidak ingin berganti behel? Gitu. Udah lama Berganti nggak deh. ngikutin EXO, Masya Allah. Bisa ya? Masya Allah. Bisa. Mantep banget nih Casura. Adiknya Sehun mana nih? Belum ada yang ngaku ya. Kalau sama Belum ada Sehun nih. ngakunya jadi bininya, bukan jadi adiknya. Jadi adanya tahu Ul, orang banyak yang anak 2000-an Ul. Oh iya, lupa ya yang sepuh kan saya dan Anda ya. Iya, kebetulan. Kebetulan ya. Tapi kayak udah sembuh belum sih? Nggak tahu. Info terakhir aku taunya belum, tapi nggak tahu sih. Udah. Tahu Semoga ya cepet sembuh lah ya si Bangkai. Bang Julkidlin, Bangkai. Kita ngomongnya Bangkai nggak enak banget ya, Bang Gak Julkidlin. enak banget ya, Ul, apalagi disambung ya. Iya. Makanya harus berjeda ngomongnya, Bang. Kayak gitu. Bang Harus Julkidlin berjeda. aja. Biar Ya udah, kelihatan Bang. agak Islamik gitu ya. Bang Boleh, Ul. Julkidlin. Julki. Jangan lupa spasi Kak. Oke, setelah tadi sekilas intermezzo ya. Intermezzo mulu ya saya tiap pekan ya. Ya, nggak apa-apa. Kita sekarang masuk di Tadabur Surah Al-Kahfi ayat 83. Nanti insya Allah sampai ayat 98. Banyak nih ya. Jadi semoga teman-teman sabar, Ridho sabar, dan aku mohon maaf juga kalau beberapa kali mungkin aku bakal nge-mute mic karena aku masih batuk dan di sini tuh kan ruangannya ya suka menggema gitu. Suaraku baik-baik aja kan, tapi kalian mendengarkan kan dengan baik kan ya, asik. Semoga nggak Aman kok, apa-apa Ul, ya aman. suaranya. Aman, oke. Oke, sip. Jadi ya semoga Allah lancarkan ya, nanti kita belajar tadabbur dan insya Allah nanti bakal bagi-bagi juga sama Kak Mimi. Insya Allah nanti aku bakal sampai ayat berapa ya semau aku lah. Semau aku lagi. Ini orangnya udah ada belum nih? Jangan-jangan saya mau melimpahkan pekerjaan tapi orangnya udah ada kan, sungkan ya. Alhamdulillah belum ada guys. Belum kok, belum. Belum Belum, tenang. apa-apa. Kita gibahin nggak apa-apa. Dikit doang kok. Oke, kita masuk ke ayat 83. Tadi udah
dibaca, kalian, teman-teman ya udah baca sama-sama surah Al-Kahfi dan udah melewati juga ayat 83. Kemarin kita udah ngebahas soal apa sih kemarin tuh? Kita bahas soal penjelasan Nabi Parenting ya. Khidir kepada Nabi Musa gitu ya. Penjelasan-penjelasan dari perkara-perkara yang dimana Nabi Musa nggak sanggup bersabar atasnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita keempat, cerita selanjutnya. Ini cerita tentang kekuasaan. Aku akan membacakan dulu arti terjemahnya ya. Ayat 83. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Nah, kan tadi aku udah bilang ya, di depan ini tuh kisah tentang kekuasaan. Karena ya ini secara umum aja ya kita pasti tahu lah orang yang berkuasa itu selalu pengen berkuasa lebih-lebih lagi gitu. Jadi RT, pengen jadi RW, pengen jadi Pak Lurah, pengen jadi Pak Camat, pengen jadi Pak Walkot, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden ya kan ada kan ya kita tahu ya dari wali kota, gubernur, presiden kan ada ya yang kayak gitu ada. Ya, yang ada pokoknya ya gitu ya. Ya pokoknya gitu lah. Pengen jadi 3 periode bukan cuma 2, mohon maaf nih udah mau direvisi lagi nih undang-undangnya biar bisa 3 Oh periode. iya 3 salah ngetik gue. Nah karena Uya udah jadi memang keumuman masyarakat ya, bukan keumuman masyarakat sih, orang-orang yang manusia ya, memang secara umum mereka kalau udah dapat kekuasaan pengen lagi, pengen dan terus pengen gitu. Bahkan ketika kita udah jadi negara adidaya pun pengen menguasai yang lebih adidaya lagi ya, memang manusia tuh kayak gitu ya. Maka dari itu Allah itu nggak pernah sekalipun membiarkan ada satu kekuasaan yang penuh menguasai utuh satu bumi oleh satu manusia gitu nggak ada. Kita udah pernah melewati tuh masa-masanya Fir'aun, masanya Namrud, masanya Roma, Persia, dan para tiran-tiran yang lain. Udah jadi sunatullahnya nggak akan ada yang bisa menguasai satu bumi penuh satu orang gitu, nggak ada gitu loh ya. Jadi cerita keempat ini cerita tentang seorang raja yang beriman. Dia diberkahi Allah dengan kekuatan dan kekuasaan tapi tetap beriman. Karena ya umumnya tadi ya, bukan umumnya deng, memang sudah jadi sunatullah juga, nggak ada kekuasaan yang abadi, semua itu bakal runtuh. Tapi ya karena manusia kan memang ya wataknya pengen berkuasa dan kekuasaan kalau udah masuk ke dalam diri, ke dalam kepala manusia, egoismenya tuh kan jadi naik ya. Ketika egoismenya naik, udah menguasai hati dan pikirannya, akhirnya keinginan berkuasa itu bakal merusak dirinya sendiri. Karena ya kita tahu ya kalau kita punya power, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan, kita bisa meraih yang namanya popularitas, kekayaan, keberuntungan, akses mudah ke semua hal ya itu bisa kita dapat semua dengan power yang kita punya gitu loh ya. Dan kalau kita berada di bukan lingkungan ya, berada di lingkup kekuasaan itu tuh nggak akan jauh-jauh sama yang namanya duit, sama namanya wanita, harta tahta wanita itu berkeliling di sekitar kekuasaan intinya gitu. Maka dari itu Rasulullah itu udah memperingatkan kita untuk hati-hati dengan yang namanya kekuasaan. Jangan pernah kalian meminta kekuasaan pokoknya Rasulullah tuh aku lupa ya redaksi hadisnya gimana. Intinya Rasulullah berpesan jangan pernah kita tuh sekali-kali minta yang namanya kekuasaan, minta yang namanya jadi pemimpin gitulah ya. Karena kalau kita meminta tampuk kepemimpinan itu, Allah nanti akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita yang diminta, insya Allah Allah akan membantu kita gitu loh ya. Jadi bukan semacam coblos nomor ini, coblos saya, pilihlah aku jadi pacarmu. Enggak, bercanda. Enggak, udah dilirik sama opa nih nggak boleh nyanyi katanya. Iya, maaf ya. Ya gitulah intinya. Jadi bukan bukan menggembar-gemborkan campaign kayak ya pilihlah saya atau bikin MMT kepak 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 apa ya? Kepak-kepak intinya itu. Jadi nggak nggak kayak gitu seyogyanya gitu ya. Jadi tapi jadilah tuh seperti udah dicontohkan ya seperti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dulu waktu dipilih sama Umar beliau bilang kamu lebih baik daripada aku atau kamu deh pilih antara kamu maksudnya kamu itu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Kalian berdua lebih baik daripada aku. Jadi waktu pemilihan khalifah pengganti Rasulullah itu terjadi perdebatan tentang siapa yang lebih baik.
Tapi siapa yang lebih baiknya itu bukan rebutan bukan pengen memimpin, tapi rebutan nggak mau, kamu aja, enggak kamu aja, kamu aja, kamu duluan." Jadi kayak semacam kayak gitu ya. Jadi ya itulah real khalifah ya, dia nggak pengen posisi itu, dia pengen lari dari posisi itu karena dia tahu betapa besar tanggung jawab seorang Amirul Mukminin gitu. Dan bahkan tuh ada sebuah cerita di mana aku lupa detailnya gimana, tapi intinya Umar bin Khattab ya sempet bilang bahwa dia tuh nggak berharap dan nggak pernah pengen jadi khalifah. Jadi khalifah buat kaum muslimin tuh nggak pernah pengen karena itu tadi dia sadar dan tahu tanggung jawab mengurus kaum muslimin. Kalau ada hak yang nggak terpenuhi dari seorang muslim itu berat banget tanggung jawabnya di mata Allah, di sisi Allah. Jadi dia kayak udahlah nggak mau sebenarnya nggak mau kayak gitu. Jadi ya tapi ada pengecualian ya, orang yang memimpin tapi tulus, nah dan murni dalam hatinya lurus karena Allah itu pengecualian dari yang ditinggalkan Allah tadi. Jadi orang-orang yang memimpin tapi dia tulus dan ikhlas, lurus murni karena Allah, itu bakal dibantu sama Allah gitu. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, ada 3 orang yang jika kita menjumpainya, kita diharuskan menghormati mereka. Yang pertama, seorang muslim yang sudah uzur kayak udah tua 70 tahun, 80 tahun, ya betapa banyak yang udah mereka lewati, rambutnya udah memutih mungkin. Jadi ya kita harus hormat sama mereka. Dan yang kedua, hafiz Quran. Masya Allah, di sini insya Allah banyak ya hafiz-hafiz Quran. Jadi hafiz Quran itu berhak banget kita hormati karena di diri dia ada Al-Quran. Di kepala dia ada Al-Quran. Jadi dia tuh kayak semacam Al-Quran berjalan, Masya Allah. Jadi mesti banget kita hormatin ya guys. Dan yang ketiga, nah ini yang kita bahas nih. Yang ketiga adalah pemimpin yang menuruti atau mengikuti syariat gitu. Jadi kan ya seseorang yang punya kekuatan tapi masih berpegang pada kebenaran adalah orang yang pantas kita hormati. Susah banget loh guys ketika kita punya power tapi kita tetap nurut sama Allah itu. Mungkin kalau kita sekarang insya Allah ya mungkin kita sekarang ya mengalami ujian ya untuk taat sama Allah. Tapi kalau kita sedang dalam posisi memimpin diri kita sendiri, insya Allah akan lebih mudah daripada kita ada di posisi memimpin orang lain dan mesti mengikuti syariat itu agak-agak ya. Mungkin ya ada di sini yang mungkin ketua BEM atau ketua ekskul atau ketua OSIS mungkin pernah mengalami memegang tampuk kepemimpinan asik. Jadi adalah pasti hal-hal yang bikin kita nggak bisa mengikuti syariat secara penuh gitu, ada pasti. Entah itu kita harus memang toleransi, entah gitu kita harus mengalah karena kita dianggap terlalu idealis. Banyak hal yang seperti itu ketika kita memimpin gitu loh ya. Ya, jadi semoga kita kalaupun diberi amanah untuk memimpin, semoga kita jadi bisa bisa jadi pemimpin yang amanah gitu ya. Dan balik lagi ke surat ini, jadi ada 3 hal kan yang kemarin ditanyakan sama kaum Quraisy, kira-kira apa nih 3 hal yang ditanyain sama kafir Quraisy ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa? Ayo ada 3. Jawab jawab jawab. Apa hayo? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang masih ingat nggak nih? 3 hal yang ditanyakan Quraisy kepada Rasulullah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Kahfi. Hayo, udah pada lupa nih fix. Oke, aku kasih tahu aja. Yang pertama, kafir Quraisy nanyain soal Ashabul Kahfi. Dan yang kedua nanyain soal Zulkarnain. Jadi Zulkarnain orang yang menguasai timur dan barat katanya gitu. Dan yang ketiga adalah kehidupan ruh. Dan pertanyaan soal Ashabul Kahfi itu tadi udah dijawab ya di Quran di awal surah Al-Kahfinya. Dan si Zulkarnain ini, nah ini kan udah mau selesai nih surat Al-Kahfinya. Jadi Ashabul Kahfi itu di awal surat, Zulkarnain di akhir surat, dan kehidupan soal ruh itu dijawab di Quran surah Al-Isra. Dan kan kemarin kita udah belajar ya, eh asbabun nuzul itu alasan turunnya ayat gitu ya. Iya, yang itu yang awalnya tuh lupa bilang insya Allah. Terus ayatnya jadi turunnya nanti kayak sekitar berapa di di gitu sama Allah di apa ya? Kan Nabi waktu ditanya tuh besok aku akan kasih jawabannya. Jadi kayak Nabi nggak bilang insya Allah dan ternyata ayat Al-Kahfi ini surah Al-Kahfi ini turun 2 mingguan ya kalau nggak salah. Aku lupa di 14 harian. Itu untuk memberikan kayak ya peringatan gitu kepada Nabi SAW biar kayak kalau kamu bilang sesuatu, menyanggupi melakukan sesuatu, kamu bilang insya Allah,
cuman memastikan gitu doang karena segala sesuatu itu terjadi kan karena kuasaku, kuasa Allah gitu. Jadi diingatkan gitu Nabi Muhammad. Oke, balik lagi. Jadi di Al-Kahfi ini intinya menceritakan di dalamnya kan ada 4 kisah ya. 4 kisah apa aja hayo? Apakah ada yang ingat 4 kisah yang diceritakan di Ashabul Kahfi? Yang pertama ada cerita soal ya jelas Ashabul Kahfi ya. Yang pertama Al-Kahfi itu Ashabul Kahfi. Terus yang kedua apa hayo? Tentang pemilik kebun. Yang kemarin Paman A dan Paman B itu. Dan yang ketiga, yang barusan kemarin banget nih, cerita tentang Nabi apa nih? Zulkarnain. Eh, Kok Nabi Zulkarnain? Ada Nabi ya, Khidir. bikin-bikin ya. Khidir Iya, salah. benar. Iya, benar. Nabi Musa dan Nabi Khidir yang keempat. Nah, ini baru kita mau belajar soal Zulkarnain. Siapakah Zulkarnain? Mhm. Yuk kita masuk ke ayat 84. Aku akan bacakan ayatnya. 84. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Amazing. Jadi siapakah Zulkarnain ini? Mhm. Oh, ya. Siapakah Zulkarnain ini? Jadi di sini di awal jelaskan bahwa Zulkarnain itu seseorang yang Allah beri kekuasaan di bumi alias raja ya, semacam raja gitu ya, penguasa gitu. Dan Allah juga memberikan dia kemampuan yang membuatnya bisa pergi kemanapun yang dia ingin. Maksudnya pasukan gitu, army. Army? Army. Bukan. Nih, habis ini kita bakal bahas apakah Zulkarnain itu nabi atau bukan ya. Habis ini kita bakal ngobrol soal itu. Jadi siapa Zulkarnain? Yaitu seseorang yang Allah beri kekuasaan. Dan yang kedua, seseorang yang Allah beri dia kemampuan yang membuatnya bisa pergi kemanapun yang dia ingin gitu ya. Jadi ada beberapa mufasir yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang nabi. Tapi kita akan lihat ya, bukan kita akan lihat, kita udah lihat ya cara Allah mendeskripsikan Zulkarnain dengan dengan Khidir itu beda. Kalau Khidir yang kemarin kita bahas tuh Allah bilangnya kami memberinya pengetahuan ya, memberinya pengetahuan. Jadi kalau udah diberi pengetahuan sama Allah, nah itulah salah satu tanda-tanda kenabian. Kalau deskripsinya Zulkarnain sama yang dikasih tahu Allah, Allah bilang kami memberinya kekuasaan. Nah, ini kan kekuasaan, kekuatan gitu kan ya. Bahkan padahal nih kekuatan dan kekuasaan itu bisa Allah beri kepada siapa saja, baik yang nggak beriman maupun yang beriman. Jadi itu lebih umum deskripsinya. Jadi yang kalau Khidir diberikan pengetahuan, Annyeong Isma, Ibu Isma, barusan datang ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Isma. Ya, Waalaikumsalam. Ya, aku lanjut ya. Jadi kalau Nabi lagi, ya bener Nabi sih, tapi aku ingin memberikan komparasi gitu ya. Kalau Khidir itu tadi, deskripsinya Allah itu Allah memberinya pengetahuan. Kalau Zulkarnain, Allah memberinya kekuasaan. Jadi kekuasaan kan bisa diberikan kepada siapa aja, nggak harus kepada orang yang beriman sama Allah gitu ya. Jadi kesimpulannya Zulkarnain ini adalah pria yang beriman. Udah gitu aja. Dan Zulkarnain ini pun bukan nama aslinya. Zulkarnain itu julukan. Korn Kornain itu artinya kedua tanduk. Jadi kenapa namanya Zulkarnain? Ya, kenapa dijuluki Zulkarnain gitu ya? Karena ada yang bilang bahwa Akang Zulkarnain ini, Kang Zul ini, Abang Jul ini tuh dia tuh menguasai Persia dan Romawi karena Persia itu diibaratkan satu tanduk yang Romawi tanduk satunya. Jadi kayak kedua tanduk dia menguasai keduanya ini, menguasai Persia dan Romawi. Ada juga yang bilang dia dijuluki Zulkarnain karena dia mengikat rambutnya menjadi dua bagian. Jadi kayak semacam bikin ponytail gitu. Mungkin kalau sekarang kita bilang ponytail itu kiowo lucu atau mungkin ya di masanya Bang Jul ini tuh wajar cowok mungkin punya ponytail ya wallahu alam nggak tahu ya. Ada juga yang bilang bahwa dibilang Zulkarnain karena dia menguasai barat dan timur gitu. Jadi dua sisi barat dan timur. Dan tuh ada juga nih yang bilang Zulkarnain itu
Alexander the Great. Udah ada pernah yang dengar belum nih? Jadi ya Alexander the Great itu ada yang bilang bahwa dia tuh Zulkarnain yang dibilang Al-Quran. Padahal nggak ada literatur yang membenarkan hal ini. Karena ya Alexander the Great itu kan muridnya Aristoteles ya. Dan jelas Aristoteles nggak beriman. Dan Alexander the Great ini tuh juga seorang pagan, jadi penyembah gitu. Penyembah yang enggak gitu. Penyembah berhala, penyembah macam-macam. Intinya Alexander the Great itu nggak beriman intinya gitu. Jadi jauh dari Allah. Jadi ya bukan. Ini bukan Zulkarnain. Jadi ya bukan intinya ya gitu ya. Nah, yang jelas faktanya aja Allah menyebut Zulkarnain ini sebagai orang yang beriman. Ya emang sih nggak terlalu banyak eh, keterangan lain soal siapa Zulkarnain. Jadi ya udahlah, marilah kita mencukupkan diri dengan informasi dari Allah aja. Jangan mempersulit diri sendiri ya. Kalau nggak Allah kasih tahu, insya Allah itu nggak penting sih biasanya gitu, nggak terlalu penting gitu ya. Jadi cukupkan dengan apa yang Allah kasih aja gitu ya kita. Oke lanjut, ayat 85 aku akan bacain artinya. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Menempuh suatu jalan. Jalan apa nih kira-kira nih? Dan langsung ya ke ayat 86. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Ada catatan kakinya nih 496. Sampai di pantai sebelah barat tempat Zulkarnain melihat matahari sedang terbenam. Yaitu ya. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan. Mengajak beriman kepada mereka gitu. Itu terjemahan dari ayat 86. Jadi, karena Bang Zul ini jalan tadi kan, dia kan di ayat 85, maka dia pun menempuh suatu jalan gitu. Jadi dia melakukan perjalanan bersama pasukannya itu ya. Jadi Bang Zul mencapai tempat di mana matahari terbenam. Ada yang bilang ini China, ada yang bilang Samarkand, ada yang bilang Azerbaijan, wallahu alam kita nggak tahu. Intinya diistilahkan mencapai tempat matahari terbenam itu karena udah jauh banget lah intinya, udah jauh dari asalnya Bang Jul ini. Jadi udah jauh lah intinya, udah melakukan perjalanan yang jauh gitu. Dan kan di sini di terjemahnya dikasih tahu kan dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Jadi kayak perairan gitu. Ada yang bilang ini apa ya? Danau gitu yang berlumpur dan panas gitu. Ada yang bilang ini lava, ya wallahu alam nggak tahu. Pokoknya intinya sesuatu perairan yang nggak umum gitu, bukan air gitu ya. Dan di sana Zulkarnain ini menemukan sekelompok orang yang di keterangannya tadi tidak beragama gitu. Dan Allah berbicara pada Zulkarnain kan ya. Loh, ini Allah berbicara sama Zulkarnain Kak, berarti kan dia nabi. Bukan sayang. Karena kan Allah itu bisa bicara dengan hambanya dalam beberapa cara, dalam dua cara ya. Ada yang langsung, kalau langsung itu kita bisa mendengar, kayak semacam kita mendengar sendiri di telinga kita, atau dibawa oleh malaikat, seperti yang Nabi Muhammad tuh, wahyu dibawa Jibril, terus ada juga yang Nabi yang langsung ngobrol langsung seperti Nabi Musa, kalamullah, jadi bisa ngobrol sama Allah. Nah itu tanda-tanda kenabian kalau ngomong secara langsung itu. Dan ada juga cara Allah ngobrol sama hambanya dengan cara yang tidak langsung. Jadi ini tuh berupa apa ya kalau orang bilang sekarang tuh berupa ilham gitu. Nah itu seperti yang terjadi pada ibu Nabi Musa gitu. Jadi kan ibu Nabi Musa itu kan mengelikkan apa sih bahasa Indonesianya? Meng menghanyutkan, astagfirullahaladzim. Apa itu mengelikkan? Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Astagfirullah. Jadi ya itulah me, apa tadi astagfirullahaladzim udah ketemu me- menghanyutkan lah ya, ya Allah makasih Anita. Ya menghanyutkan Nabi Musa itu kan karena dapat ilham dari Allah gitu lah ya. Eh, kadang ada juga kita mendengar ngebaca arti ayat yang Allah berbicara kepada gunung, Allah berbicara pada lebah, dan Ibu Musa gunung lebah itu kan bukan nabi ya. Jadi bisa aja Allah
eee, ngomong ke hambanya, tapi dengan cara memberikan ilham, kayak apa ya, ya ilham, inspirasi gitu, bukan berupa perkataan langsung gitu. Jadi, ya gitulah intinya. Jadi bukan bukti bahwa Zulkarnain seorang nabi gitu ya. Dan emang sih tiap raja yang datang di suatu dataran atau daratan nemu nemu wilayah itu kan dia punya 2 pilihan ya. Yang pertama bisa menaklukkannya dengan cara yang baik kayak persuasif, ngajak, "Kamu mau nggak gini gini gini, gini 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 gini." Tapi ada juga cara kedua, menaklukkan dengan perang, membunuh, menjajah, merampas dan segala macamnya yang bisa ya itu pilihan seorang raja yang datang gitu loh ya. Heeh, tiba-tiba kepikiran jadi kayak ilham itu terlintas dalam pikiran, asik gitu ya. Oke lanjut, itu tadi ayat 86, ayat 87 aku bacain. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zolim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Jadi di ayat 87 ini Zulkarnain bilang sama orang-orang itu tadi, orang-orang yang berbuat zolim, orang-orang yang berbuat salah, orang yang membunuh, orang yang melakukan hal-hal kriminal gitu, itu bakal dihukum sama dia. Dan nanti ketika di akhirat pun hukuman dari Allah nggak berhenti gitu loh ya, dan Allah akan menghukumnya dengan azab yang lebih pedih gitu. Jadi kayak dia semacam memilih cara yang baik ya, berarti dia tuh persuasif, ngajak-ngajak gitu ya dengan cara yang baik. Dan selanjutnya di ayat 88, adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Nah, nih. Hmm, ya. Jadi ayat 88 ini, dan orang yang beriman dan berbuat baik sama Zulkarnain ini bakal dipermudah gitu, dan sama Allah pun bakal mendapatkan balasan yang terbaik gitu berupa pahala gitu. Bakal diperlakukan selain dapat pahala nih kalau orang berbuat baik nih, eee, dapat pahala dari Allah juga dapat dapat perlakuan yang lembut dan baik dari Zulkarnain gitu. Dan inilah sikap yang benar ya sebenarnya, keras sama yang salah, lembut sama yang benar. Jadi ya kadang secara apa ya, kita secara nggak sadar, kadang kita tuh terlalu mudah membenci saudara kita sesama muslim, tapi kita begitu berlebar-lebar dalam memeluk saudara kita yang non muslim. Ya kadang ya terbalik-balik ya. Ya seharusnya saudara-saudara kita yang muslim itu punya hak yang jauh lebih jauh lebih besar daripada orang-orang yang non muslim, karena kan teman-teman saudara kita yang sesama muslim itu ya itu saudara kita gitu loh. Sedangkan sama orang yang muslim, kita cuma diperintahkan untuk berbuat baik aja, bukan untuk bersaudara. Jadi ya semoga kita senantiasa Allah lapangkan hatinya untuk saling mengerti dan selalu memberi uzur kepada saudara-saudara kita yang muslim, biar kita nggak saling membenci, dihilangkan sama Allah gil-gil atau ya kebencian dalam hati sesama muslim gitu ya. Semoga Allah mempermudah jalan kita gitu ya. Ini kalilanya mana nih? Belum ada ya. Ya udah ya aku lanjutin aja ya nggak apa-apa ya. Sama aku dulu ya. Mm-mm. Oke. Oke. Selanjutnya, bukan selanjutnya, ya itu tadi ya, sikap yang benar itu yaitu keras sama yang salah, lembut sama yang benar gitu. Dan sekali lagi Zulkarnain ini kan adalah orang yang beriman ya. Dia kekuasaan yang dia punya itu nggak membuat dia lalai, nggak membuat dia terlena, nggak menguasai kepala dan hatinya. Dan karena kekuasaan itu tadi nggak menguasai kepala dan hatinya, itulah yang menjadikan dia raja yang baik. Itulah Zulkarnain. Jadi ya udah dijelasin sama Allah ya, Zulkarnain itu siapa dan kenapa gitu ya. Dan selanjutnya di ayat 89, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Jadi ini Bang Jul ini melanjutkan perjalanannya gitu ya. Kemana lagi kira-kira? Di ayat 90 dijelaskan, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari di sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Ada yang mufasir yang bilang golongan yang ditemui Zulkarnain itu umat yang sangat miskin. Ada juga yang bilang bahwa
kaum yang ditemui ini kaum yang nggak tahu cara ngebangun rumah. Jadi ya hanya memanfaatkan bayangan dari berteduh di bayangan pohon gitu. Ya kasihan ya, kayak jam 10 nanti di sini berteduhnya, jam 11 di sini bergeser, terus mereka nggak bisa tidur siang ya karena kepanasan. Bercanda tidur siang, enggak. Ini khayalan aku aja. Jadi kayaknya mereka cuma memanfaatkan bayangan benda-benda tinggi aja untuk berlindung gitu karena mereka nggak tahu cara ilmu bangun rumah. Tapi ada juga yang bilang bahwa kaum ini tuh kaum yang nggak punya pakaian intinya gitu, nggak berpakaian gitu karena ya banyaklah mufasirun yang para mufasir itu pada menerjemahkan ini. Tapi ya intinya mereka nggak nggak bisa berlindung dari cahaya matahari intinya gitu ya. Walau alam apa yang terjadi dengan mereka gitu ya. Dan ya itu tadi. Dan yang di ayat selanjutnya, di ayat 91, demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Ya itulah yang terjadi, begitulah cerita Zulkarnain gitu. Jadi ya udah gitu. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Dan ayat 92, kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi. Jadi Zulkarnain ini tuh bisa kita bilang dia tuh traveler ya karena kan di awal ayat pun udah di awal ayat di ayat 84 di sebelumnya kan Allah udah bilang tuh dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi kemanapun dia mau pergi bisa intinya gitu ya. Jadi di selanjutnya kemana lagi nih kira-kira nih Bang Zul nih di ayat 93 dibahas nih. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Lah, tidak memahami pembicaraan maksudnya apa nih? Jadi di 49, benar aku cari footnote-nya dulu. Mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh berbeda dari bahasa yang lain. Dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurang cerdasan mereka. Nah ini tuh footnote dari Al-Quran aku, jadi ada catatan seperti itu yang dimaksud. Hmm, tidak memahami pembicaraan itu ya. Jadi, eh, hmm, jadi Bang Zul ini udah berjalan dan akhirnya dia sampai di suatu jalan di antara dua gunung gitu dan menemukan kaum yang hampir nggak bisa bicara. Jadi hampir nggak bisa bicara tuh ya mungkin aja karena kurang cerdas atau karena memang kaumnya terisolir gitu kan ya. Sama sekali nggak bisa, sulit berkomunikasi gitu. Mungkin kalau kita komunikasi sama orang native ya, mungkin ya udah banyak di antara teman-teman di sini yang bisa bahasa asing, mungkin ya bahasa Korea, bahasa Inggris, udah bagus, Masya Allah, Alhamdulillah banget nih. Tapi jangan lupain ya bahasa Arabnya, ingetin aja. Jadi ya eh, ada yang kalau bicara sama orang native, orang luar itu pakai bahasa isyarat. Ya aku banget. Aduh. Ya semoga kita Allah mampukan ya untuk belajar berbagai macam bahasa gitu karena ya mempermudah kita untuk berkomunikasi gitu ya. Dan selanjutnya di ayat 94, yep, ayat 94 aku bacain artinya. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding menghalang antara kami dan mereka? Ya'juj dan Ma'juj. Footnote-nya, Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bangsa manusia yang berbuat kerusakan di bumi. Nah, itu. Jadi mereka ini berbicara kepada Zulkarnain mungkin dengan bahasa seadanya gitu. Mereka menerangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini menyebabkan banyak kerusakan di bumi. Dan ini merupakan fakta ya bahwa kaum yang terakhir ditemui Zulkarnain di antara dua gunung ini, mereka adalah kaum yang berinteraksi langsung dengan Ya'juj dan Ma'juj ya, karena kan mereka tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini kaum yang menyebabkan banyak kerusakan di bumi. Jadi mungkin ya Ya'juj dan Ma'juj ini mensolimi kaum mereka ya, kaum gunung ini ya. Dan di sini kaum ini tuh pengen membayar Zulkarnain agar dia bersedia membuatkan dinding pembatas antara kaum ini dengan Ya'juj dan Ma'juj.
Kenapa minta tolong sama Zulkarnain? Karena mereka melihat Zulkarnain itu orang yang baik dan dan mereka menganggap Zulkarnain ini mampu gitu loh. Maka dari itu kaum ini tuh nggak segan minta tolong sama Zulkarnain begitu. Dan di ayat 95 Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding menghalang antara kamu dan mereka. Jadi di sini Zulkarnain menyanggupi ya. Jadi dia sepenuhnya menyadari apa yang udah Allah beri buat dia itu jauh lebih baik daripada imbalan apapun di dunia ini gitu ya. Termasuk yang si Zulkarnain ini bilang sama imbalan yang kamu kasih tuh nikmat dari Allah, itu pemberian dari Allah itu udah beyond our imagination. Jadi ya nggak bisa digambarkan, dan Zulkarnain tahu betapa besar balasan dari Allah itu nggak main-main gitu loh ya. Jadi dia tahu seberapa worth it apa yang akan dia dapatkan dan sudah dia dapatkan gitu ya. Dan intinya Zulkarnain di sini melakukan ini tuh untuk Allah, jadi atas nama Allah ya gitu ya. Dan Zulkarnain bilang yang dibutuhkan dia itu cuma tenaga, jadi tenaga dari orang-orang kaum itu biar bantu-bantu Zulkarnain gitu ya. Jadi Zulkarnain di sini akan membangun dinding dinding pembatas gitu, dinding tebal pembatas semacam kayak dam gitu. Dam itu apa sih bahasa anunya? Kayak tembok gede banget itu biasa tuh dibuat pembatas danau buatan itu loh, dam. Jadi ya kayak gitu, dibikin pembatas gitulah intinya. Dan di ayat 96, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Jadi kalau kita kalau gambar gunung, kita kan gambarnya segitiga gitu ya. Iya nggak apa-apa kali lah. Kita nggak gambarnya segitiga gitu. Jadi di cekungan segitiganya itu di antara dua gunung itu Zulkarnain ini tuh masang yang namanya bilah-bilah lempeng-lempeng besi gitu dipasang merata. Nah, habis dipasang merata, digelontorin sama api dari atas. Jadi kan besinya otomatis meleleh dan jadi api gede banget kan di bawah. Wut 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 gitu ya suaranya. Jadi besi lempeng tadi tuh meleleh dan tercampur jadi satu, terus jadi mengeras, menyatu gitu ya. Jadi kuat gitu, enggak karena kan kalau udah dipanasin meleleh dan bersatu ini ya si besi itu tadi supaya jadi lebih kuat gitu. Dan setelah udah dikasih lempengan besi, dikasih api akhirnya menyatu, terus sama Zulkarnain meminta lelehan tembaga jadi buat ngelok aja gitu atasnya. Seret, udah ditambah lagi surut gitu. Jadi eh, kayak tertutup secara paripurna. Weh. Dan selanjutnya di ayat 97, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Jadi kaum Ya'juj dan Ma'juj itu terjebak di dalam sana dan nggak bisa meloloskan diri, intinya gitu ya. Jadi ya mereka mendaki nggak bisa, naik ke atas nggak bisa, dan menggali ke bawah juga nggak bisa. Dan ayat terakhir, ya di ayat 98, ayat terakhir, eh, mana nih ini? Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya dan janji Tuhanku itu benar. Jadi uh, Zulkarnain apa ya, bersyukur, mengucap syukur sama Allah bahwa bisanya dia untuk apa namanya membangun tembok ini, membangun pembatas antara kaum kaum ini dengan Ya'juj dan Ma'juj itu ya karena bantuan dari Allah, dan ketika Allah ingin ini hancur, Allah bisa banget menghancurkannya gitu loh. Jadi kan munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu kan juga salah satu apa tanda kiamat ya. Jadi ya semoga kita senantiasa terhindar ya dari fitnah akhir zaman. Amin. Dan itu tadi ayat sampai ayat 98 udah kelar. Masya Susahnya Allah. Kalilah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Anda habis ini kerja dong, kan masih Q&A. Janganlah.
Itu Kerja sudah dong, baik sekali kerja dijelaskan oleh dong, Anda. kerja dong Masya gimana Allah. sih? Masya Allah. Nah, Habis ini itu kita tadi ya. Q&A-nya Kalila yang diserang ya. Iya, Allahu Akbar. ya itu tadi ya guys di ayat 90 ayat berapa tadi 83 80 berapa sih? Iya 83 sampai 98 insya Allah pekan depan kita ketemu lagi gitu ya guys dan dilanjutin sama sesi Q&A ya Nanda ya kan Nanda ya Iya. Sesi ya Q&A, silakan Masya monggo saya Allah. kembalikan ke MC-nya silahkan. Masya Allah, tabarakallah, Kak Aul. Oke, jadi kita tadi hari ini mentadaburi surat Al-Kahfi dari ayat 83 sampai 97 apa 8 ya Ul ini? Tadi. 8 Oh, 98. Oke, dan itu juga apa namanya? Kebetulan diborong sama Ibu Aul ya. iya nih Yeay, Dan karena alhamdulillah. Ibu jangan alhamdulillah aja, Bu. Mohon maaf nih. Iya, saya bagian Q&A. Ntar Jadi buat teman-teman yang mau nanya, silahkan langsung serang aja ya orang yang baru datang ini. Buat yang mau nanya soal tadi yang disampaikan Aul atau yang ya di luar itu juga nggak apa-apa ya Ul ya, Kak Mimi ya. boleh kami ini kan yang boleh. Di Oh iya luar, di benar-benar. belakang, di kiri, di kanan, di atas, bawah, silahkan. Idih, gue demen tuh atas bawah. Yaudah, yuk. Silakan teman-teman yang mau sharing atau yang mau nanya-nanya boleh banget. Di Kalau chat atau feeling mau aku on mic sih boleh. nggak ada ya yang nanya ya. Feeling aku sih Heeh. Mohon maaf, ini Kak Mimi akunnya baru apa gimana ya? Kok beda ininya nggak ada ininya? oh iya enggak ini cuma dia aja dia ya apa cover ini aja. biar kamu notice aja sih Oh gitu, biar aku notice ya. Soalnya kok kaget juga tadi aku nggak tahu kalau si Aul nggak manggil tahu. Aku nggak tahu kalau itu Iya Kak ya, Mimi. Aul Heeh. nih kenapa sih langsung ketahuan kan biar ini dulu Kan biar pura-pura nyamar nanya ya. gitu. Iya Pura-pura bener. nanya biar nggak Aul sepi mah nggak banget. seru ah. ya udah aku pulang. Jangan. Sensi. Ngambek. Oke. Gimana teman-teman? Apa yang mau nanya lewat chat boleh, yang mau on mic boleh. Atau mungkin yang baru join nih ke GC kita XOL mungkin mau nanya. Ada CEO dari sebelah nih, Ul, yang baru join tadi tuh, Ul. Ya tadi udah aku sapa. Udah disapa ya sama Aul ya. Iya. Itu Kanita. Menghormati yang lebih sepuh saya tuh. Menghormati yang lebih sepuh. Seumuran kayaknya deh. Kamu 96 kan, Ul? Iya nggak ya? Iya, berarti beda. Tuan kamu setahun, Ul. Itu Kanita itu. Tuh, silakan tuh. Mana? Ya, Kanita mau nanya. Ya. Kanita, kok suara Nita kedengeran nggak sih? Kedengeran nih. Kamu lagi di masjid ya? Iya. Enggak, aku dekat masjid jadi kedengeran Oh, Masya Allah. kuat. Oke. Aman. Nita mau nanya. Kan Nita mau nanya nanti keburu lupa. Iya. Apa sih namanya tuh? Nita cuma penasaran. Kan Yakjud Majud cuma dianin pakai besi sama itu kan. Kok bisa Yakjud Majud sampai sekarang masih dikurung? Masya Allah. Nah, kan tadi kan Zulkarnain udah bersyukur tuh sama Allah. Karena itu kehendaknya Allah gitu. Dan ketika Allah berkehendak untuk nanti Ya'juj dan Ma'juj bisa lolos, ya nanti lolos gitu. Sesimpel itu asik. Apa sih? Oh, Nita mau nanya. Yakjud Majud kan dia kan manusia kan. Kan dia manusia juga kan, Kak. Terus Yakjud Majud itu tuh dia ini juga nggak kayak misalnya kayak manusia juga nggak bisa kayak beranak pinak terus mati terus hidup misalnya kan dia ratusan tahun umurnya gimana tuh Kak? Kak Lila Coba mau jawab aku, nggak nih? ya, coba aku jawab ya. Jadi banyak sih cerita Ya'juj Ma'juj ini. Ntar fullnya insya Allah yang di minggu depan. Tapi ini buat spoilers aja. Jadi kan kita tahu kan nanti kalau di hari akhir itu ada Dajjal.
Dan ada monster-monster kalau dibilang tuh ya, cerita-cerita monster yang akan datang setelah Dajjal. Nah, pas Dajjal ini terus uh, Nabi Isa dan beberapa pengikutnya umat Islam itu apa namanya memerangi Dajjal, terus Dajjalnya mati, menang, hidup bahagia gitu kan. Terus Ya'juj dan Ma'juj ini mereka akhirnya sukses untuk mendobrak si dam tadi, si tembok itu. Nah, mereka tuh dengan jumlah yang ribuan, banyak banget sampai menutupi bumi. Mereka adalah pasukan yang nggak bisa dilawan. Akhirnya diturunkanlah wahyu kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa lari ke suatu gunung gitu, bersembunyi di sana. Lalu si Ya'juj Ma'juj ini kayak ditimpakan wabah ke mereka baru mereka bisa mati. Tapi nggak ada pasukan yang bisa menyerang membunuh mereka tuh nggak ada. Nah, Ya'juj Ma'juj ini siapa? Itu manusia, iya katanya manusia bener, tapi manusianya kayak monster. Mereka kanibal. Terus mereka ada kayak dua apa ya namanya? Dua clan gitu. Ya, yang satu Ya'juj, yang satu Ma'juj. Banyak yang bilang kayak badannya besar, terus kayak monster gitulah, tapi mereka tuh gimana ya? Mereka itu nggak punya uncivilized gitu, nggak kayak manusia kita sekarang gitu. Jadi mereka Egonya kanibal, ya, Kak? terus mereka akan membunuh apapun yang bukan kayak mereka bunuh terus mereka makan. Jadi manusia-manusia yang cimit-cimit itu mereka bunuhin terus mereka makan. Nah, Oh, mungkin kayak itu ya, Mi. Monster yang di The Lord of the Rings itu ya. ya Makhluk-makhluk mirip-mirip aneh yang kayaknya kupunya ya gitu ya. kewer-kewer gitu ya mungkin ya. Nah, terus mereka itu tadi kenapa mereka nggak bisa nembus? Karena gini, kan wall-nya itu ada bentuknya tuh emang pinter kan, Prophet Zulkarnain, King Zulkarnain ini pinter. Jadi dia bikin tuh kayak ada 2 lapis wall, 2 lapis dinding temboknya. Terus di tengahnya itu kayak diisi sama pasir. Jadi selain bikin pondasi, bikin apa namanya ya kayak besi-besinya itu dibikin juga 2 lapis gitu. Jadi di tengahnya karena ada pasir nggak bisa dengan mudah di apa namanya ditembus. Itu secara apa namanya arsitektur itu udah terbukti banget bahwa ini memang cara yang manjur banget untuk bikin bangunan. Jadi ayat itu jadi menginspirasi banyak arsitektur untuk membuat bangunan yang kokoh. Nah, mereka setiap hari itu berusaha membobol dan mereka punya ketua. Si Ya'juj Ma'juj ini punya ketua. Jadi ketuanya bilang nih, "Ayo sekarang kita bobol." Dibobol lah dari pagi sampai sore sampai malam mereka capek kan. Habis itu mereka kayak balik lagi ke klannya mereka gitu, tidur, makan atau apa, istirahat. Besok kita coba lagi. Gitu terus setiap hari. Nah, pas mereka bobol itu sebenarnya terletak. Sebenarnya udah mau jebol, tapi dengan kuasa Allah, pas malam itu, pas mereka istirahat, itu seolah kayak tertutup lagi. Jadi kayak biasa lagi. Apa namanya? Terperbaiki lagi dindingnya. Jadi pas mereka pagi besoknya itu berusaha ngebobol lagi, ya gitu lagi aja terus. Ngebobol yang baru gitu, ngebobol seolah ngebobol dinding yang baru. Mereka bobol terus setiap hari kayak gitu sampai hari akhir. Di hari akhir pas Dajjal juga udah mati, nah satu kali si ketua ini ngomong, "Oke, ini udah malam nih ceritanya, capek mau pulang," gitu kan. Terus si ketuanya bilang, "Ya udah kita capek, break aja dulu, kita tidur. Besok insya Allah kita bobol lagi." Karena dia pakai kata insya Allah, akhirnya Allah merestui dan besoknya mereka bisa membobol dan baru mereka menyerang manusia-manusia yang ada di bumi. Gitu. Sekilas sih gitu sih. Setahu aku ya, kan banyak versi cerita. Ya, semoga Ya'juj dan Ma'juj nggak mengucapkan insya Allah ya dalam waktu dekat. Tapi emang pasti nanti itu ada ininya, ada rangkaiannya gitu. Itu setelah Dajjal nanti. Banyak Itu yang dia masih belum tahu gitu. Apa? kayak prajuritnya Dajjal gitu bukan sih, Kak, jatuhnya? Bukan. Enggak, Bukan berbeda. ya? Beda, Beda. beda.
Dajjal udah mati gitu, terus, Mhm, udah ada peradaban baru lah ibaratnya, Nabi Isa, terus mhm, dengan muslim, muslim semua gitu kan, sisa-sisanya kan itu aja kan. mhm, Yang sama ada kalau nggak salah yang non muslim tapi terselamatkan lah gitu. Cuma kayak zaman mhm, kekhalifahan semuanya berada di bawah pimpinannya Nabi Isa. Walaupun dia non mhm. muslim, jadi walaupun non muslim dia, apa namanya, ini, hidupnya sebenarnya baik gitu, bagus lah gitu. Iya ya. Gitu, karena di bawah pimpinan Islam. Nah, tapi pas yang Ya'juj Ma'juj ini, kan nggak semua orang tercakupi dan nggak semua orang ada berada dekat sama Nabi Isa, ya kan. Jadi memang beberapa manusia itu pasti mati sih di belahan dunia lain, apalagi Indonesia yang jauh ya. Kayaknya sih auto itu. Waduh. Cuma sedikit sisanya banget tuh sedikit banget yang pas, Ya'juj Ma'juj ini menyerang, yang selamat itu cuma yang bener-bener pengikutnya Nabi Isa banget. Karena banyak juga yang meragukan ada datangnya Ya'juj Ma'juj ini. Mereka nggak percaya gitu. Kan mereka kayak, "Ih, Dajjal kan udah mati, gini gini gini, bla bla bla," gitu kan. Mereka nggak percaya dengan ancaman kedua setelah Dajjal. Ya jadinya gitu, nggak ngikutin Nabi Isa dan udah keburu terlambat. Oh, Oh, jadi yang Imam Mahdi itu gimana tuh, Kak, kasusnya Imam Imam Mahdi jadi kan aku kira malah zamannya Dajjal, enggak, oh gitu. Imam Mahdi Oke di oke. awal, di awal. Jadi hari akhir itu ada banyak rangkaiannya, bahkan katanya setelah Ya'juj Ma'juj mati pun ada monster lain gitu. Makanya kenapa hari akhir itu ini banget sih, epic epic. Iya cerita-ceritanya epic gitu. Tapi Kakak bukti-buktinya tuh banyak ke ke ini. Banyak juga yang pada bilang ini jangan-jangan Great Wall of China gitu kan. Tapi enggak, katanya sih enggak. Karena Great Wall of China enggak, strukturnya enggak kayak yang dideskripsikan di Al-Qur'an. Dan memang enggak ada yang pernah tahu letaknya itu di mana, enggak. iya, dan juga bukan terbuat dari tembaga dan yang panas-panas itu sih. Dan Iya, aku rasa juga kayak kurang gede ya, Kak, kalau kita lihat di Quran kan iya, penjelasannya itu sih, heeh. bener banget. Kata Dan kafarah mereka tuh, tuh Kak, pasti berarti kan mereka yang ahli neraka nggak ya bisa. katanya tuh. Ya itu auto sih, tapi kan mereka nggak kalau pikiranku sih ya mereka nggak tahu juga ya, ada akalnya atau enggak, atau dihisab atau gimana. Kayaknya aku kurang paham kalau itunya. Oke, Tuh. gimana nih, Tak? tadi aku mau nanya tapi aku lupa. Bentar aku ingat-ingat dulu. Iya, ingat-ingat. Ya inget-inget sampai besok aja ya. Ntar minggu Nah, depan kita tanyain lagi ya. karena Anda Ya udah, apa? Iya, cepetan. ini, Kak, aku mau nanya, kan kalau misalnya aku belum pernah denger gimana cara menghindari dari Ya'juj Ma'juj. Kan kalau misalnya cara menghindar Mhm, Dajjal itu kan kita udah sering dikasih tahu kayak misalnya mhm, baca doa sebelum salam, terus itu mhm. ngafalin Al-Kahfi 1 sampai 10 kayak gitu. Yang kalau cara Ya, berlindung dari Ya'juj Ma'juj gimana, Kak? karena gini, karena kan pertama banget itu kita akan maksudnya wallahu alam tapi nauzubillah min dzalik ya, manusia kan bertemu Dajjal, ya kan? Berarti ini kan ancaman pertama dan sudah filter pertama ibaratnya, gitu. Hmm? Jadi setidaknya memang, apa ya, ya bukan untuk terhindar dari Ya'juj Ma'juj persisnya, tapi terhindar dari fitnah semua monster-monster yang ada di hari akhir. Ibaratnya kalau udah lewatin Dajjal ini pun, kan sebenarnya, eee, apa ya, sudah terfilter berarti ini benar-benar pengikutnya Nabi Isa gitu. Kalau logikanya ya, auto, bukan, ibaratnya tuh kayak nggak satu-satu, "Oh buat Ya'juj Ma'juj ini, buat Dajjal yang ini, buat itu," enggak. Tapi maksudnya tuh, yang di apa namanya ya, karena maksudnya gini, sebenarnya kita nggak bisa menghindari Ya'juj Ma'juj, nggak bisa. Kalaupun meninggal pas Ya'juj Ma'juj gitu ya, terus, mmm, bisa lolos dari fitnah Dajjal, terus jadi pengikut Nabi Isa, masih hidup, habis itu Ya'juj Ma'juj, datang gitu. Kalaupun mati kan ya wallahu alam mungkin jihad fisabilillah misalnya, gitu. Karena banyak juga umat muslim yang di negara-negara lain, di belahan negara lain emang nggak bisa, kejauhan gitu untuk lari nggak mungkin.
Dan mereka pasti meninggal, tapi insya Allah masuk surga lah kalau emang benar-benar pengikut Nabi Isa. Iya Jadi sih nggak ya, soalnya spesifik, kalau udah nggak spesifik ngobrolin itu akhir preferensinya. zaman itu, kalau misal mau terhindar dari fitnah dajjal itu kan ya kemungkinannya cuma dua ya, Allah matikan dalam keadaan Mm-mm, baik atau Allah jadikan pengikutnya Nabi Isa gitu ya Mia. kalau nggak salah juga gitu. Dan apa ya, kayak sebenarnya sih dikit banget gitu loh yang benar-benar di hari akhir itu, kalau nggak salah sih, setahu aku tuh kayak agak masih jauh juga buat kita sih. Jadi kita justru yang pertama yang harus ini banget untuk lifespan, ibaratnya ya lifespan. Jadi orang-orang yang sudah melewati Dajjal nih, bisa jadi dia pas fase tadi kepemimpinannya Nabi Isa itu ya dia udah meninggal duluan gitu. Jadi kita kalaupun nih menghadapi Dajjal, fitnah terus pengikut Nabi Isa gitu, itu kita nggak ketemu Ya'juj Ma'juj kayaknya dengan umur segini gitu ya, dengan lifespan walaupun baru baru lahir gitu. Paham nggak? Oh, jangka jangka waktunya karena lumayan panjang juga ya, Kak, ya? Nah, jangka Iya ya. waktunya lumayan panjang. Jadi kayak agak tidak mungkin kalau kita hidup sekarang nih, terus sudah mempersiapkan untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak, insya Allah sih nggak akan Mudah-mudahan hadapi. enggak, heeh. Iya, Bener bener. itu karena yang justru yang dekat itu fitnah Dajjal, makanya dikasih ayat-ayat atau apa tuh yang lebih fokusnya ke fitnah Dajjal, karena itu masih ada kemungkinan. Tapi orang yang sudah melewati fitnah Dajjal ini, mereka akan berbeda gitu. Masya Setahu Allah. aku begitu. Hihihihi. Keren keren. Ups. Oke, Seru gimana tuh nih, kalau Ta? cerita Ya'juj Ma'juj itu seru. Kayak nonton Lord Mm-mm. of the Ring ya sih, bener. Iya, asli. Asli, Bener. asli. Apalagi Siap-siap, Nita kalau paham. Makasih, Kak. Jazakillah khair. Oh, jazakillah sama khair. waiyaki. Oke. Mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi atau mau sharing atau mau nanya seputar kehidupan pribadi? Iya, psikolog kali ah, Bibi. Aduh. Ma'juj. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa sih? Gog ya? Gog yang Gog. Oh, ada juga Kak, dia dalam bahasa Inggris beda Ada namanya. versi Inggrisnya. Malah banyak yang bilang King Zulkarnain itu Alexander the Great, tapi banyak perdebatan sih. Mm-mm-mm. Oh, maksudnya nih ngebahas lagi ngebahas King Yang Zulkarnain. Aku kira Zulkarnain tadi yang diceritain sama mm-mm-mm. Aul. Iya. Aku kira ya Ma'juj itu ada bahasa Inggrisnya. Iya, Gog and Magog. Nih, Gog and Magog ada di kitab Hezkiel. Di Bible juga ada. Oh, Masya Allah. Iya, karena Keren itu juga. ceritanya kan udah dari dulu. Mm-mm. Orang-orang negeri Israel zaman dulu. Banyak cerita-cerita yang gitu. Justru malah lebih detailnya tuh di kitab lain. Kalau di Quran kan yang difokusin tadi gitu, itu aja kan. Bahwa mereka Dan- memakan mm. manusia, menghancurkan apapun yang mereka temukan. Dia juga, iya aku juga pernah dengar gitu sih Kak. Sempat dengar dia akan memakan sesuatu yang nggak sama seperti dia ya Kak. Ya Ya, misalkan dia ketemu manusia kayak kita ya, dia kan ngerasa ini bukan golongan gue. Ibaratnya, ya ya Kak, kamu walaupun bukan golongan kami. hewan-hewan gitu juga mereka makan gitu. Iya Kalau hewan. jengking atau apa-apa gitu katanya mereka makan. Iu. 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 Iyo. Nggak tahu ya kalau di apa kitab 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 agama lain tuh bilangnya Gog itu orang maksudnya orang-orangnya manusianya, Magog itu tanahnya, daratannya, tapi ya wallahu alam juga ya, ada yang beda-beda juga sih. Mm-mm. Oh gitu. Cuma kalau di Al-Qur'an sih seolah dibilangnya dua dua apa namanya? Dua jenis gitu, kayak dua jenis beda. Jadi aku kira tuh dia kayak kelompok gitu bukan ya Kak? Jadi kan ada Ya'juj ada Ma'juj. Itu dia Iya, bentukannya kelompok sama apa? kelompok. Oh Bentuk beda aku jenis nggak apa tahu ya? kalau bentukannya. Cuma mereka tuh kalau nggak salah ya cuma bisa beranak pinak tuh sampai 100.
Oh satu gitu. ininya, Satu satu apa manusianya. namanya? Iya, heeh. Jadi mereka tuh dan apa ya, gimana ya, kalau mati gimana ya, aku kurang inget deh kalau nggak 1 sampai 100. Jadi mereka pun ibaratnya mak makin banyak makin banyak makin banyak gitu jumlahnya. Yang ini Sampai ya Kak, katanya kalau tuh nggak salah yang cuman jumlahnya tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Jadi kayak misalkan mati iya, satu, dia heeh bakal heeh. lahir lagi satu gitu ya? Kalau nggak salah sih, aku kurang Yes, aku juga. ingat juga. Sungai apa ya namanya, Sungai Tigris apa ada tuh suatu sungai besar, Sungai Tibet apa Tigris gitu. Nah, itu katanya pas mereka keluar dari apa namanya, akhirnya mereka bisa mendobrak dindingnya itu mereka kan haus, haus banget. Terus mereka lihat ada Sungai Tigris yang panjang, lebar, besar banget itu. Itu luas banget, itu bahkan bisa mengairi 70 negara apa berapa negara di situlah. Dan itu pas mereka mulai minum, Ya'juj-ma'jujnya kan kayak keluar tuh kayak ya dalam berbondong-bondong gitu kan. Banyak kan gitu kan, gitu. Gerombolan-gerombolan. Nah, gerombolan terakhir ini gerombolan terakhir aja tuh belum nyampe si sungai udah habis sungainya. Air di sungainya tuh udah habis. Segitu banyaknya. Coba sungai yang bisa mengairi bumi ini sebesar itu langsung habis baru keluar. Tapi langsung habis pas mereka minum dari situ. Ya Iya, ya dia untuk kan memang kelaparan dan kehausan katanya kayak. Makanya apa aja untuk dimakan, diminum. Semacam ilustrasi. gelonggongan gitu ya. Iya, makanya keren banget. Gelonggongan. Gelonggangan, oh ya ampun. Bahasa daging banget ya. Bentar lagi Idul Adha. Kurbannya. Iya. Idul Fitri aja dulu yuk, yang belum bayar hutang puasa yuk, gaskeun. Bener nih. Yang belum bayar utang Jangan ya, makan gengs. apapun yang ada. Yang ada apanya Kak Mimi? Yang ada dia. Oke, Ul. Gimana Ul kalau dari Aul? Aul kok belum ngasih statement, Ul? Coba Ul, bantu-bantu Ul. Apa dari tadi saya udah panjang lebar ngobrol ya, biar yang kerja yang belum ngomong itu loh. Oh gitu. Ini kerja sangat Aduh, adil. ibu Pembagian lagi tugas. ini ya. Kenapa Kak? Enggak, teman-teman, kalau ada apa urusan rumah tangga, urusan rumah Rumah tangga, tangga. Kenapa rumah urusan tangga, Bambang? skripsi. Oh iya ya, bener ya. Kok skripsi sih? Skripsi. Ntar malah disuruh Skripsi. ngejoki. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa tahu Kak, Baik, lumayan. Kak Tuh kebetulan Yohana. ada Anita tuh. Anita, Nadia, siapa lagi yang lagi skripsi ya? Masya Nadia lagi Allah. nggak masuk lagi nih. Mereka tuh Kak, dia ngomong pada, ya Kak, aku mau nyelesain skripsi. Tapi di Instagramnya ijo online mulu Instagram. Main tele mulu, Instagram mulu. Kagak Kebuka di kelar-kelar tuh laptop skripsi. kali. Kalau buka di Iya, laptop. iya sih, betul. Tapi Iya jangan kan? tiap hari dong. Aku suka marahin. Tiduran. Tapi mereka pinter Kak pas aku ngomong gitu. Kok Kak Kananda bisa tahu? Berarti Kak Kananda apa namanya? Mantengin Instagram lebih lama daripada kita kata dia. Ya jawab aja. Pan gue kagak skripsi, bilang gitu dong. Oh iya ya. Iya, aduh. Nggak tahu nih Aul. Nggak bilang sih sekali. Apa? Yaudah ntar gue jawab gitu lain kali Ul. Nita lagi makan loh, Kak. Keselak denger skripsi. Ya nggak apa-apa. Kali aja buat jadi bahan skripsi tuh. Tiba keselak. Oke, gengs, ada yang mau nanya lagi atau mau sharing-sharing seputar kehidupan juga boleh. Kalau misalkan Ya di di luar luar topik. juga nggak apa-apa. Kayak biasa aja. Oke. Mumpung nih saya bisa ada di Q&A nih, jarang-jarang nih, asik. Aku kan udah mulai agak-agak sibuk lah, gengs. Jadi alhamdulillah banget, gengs. Dia masih bertahan sampai saat ini. Kok bertahan ya? Kesannya kayak
ini. Mau pergi saya. Iya, bertahan. Jangan dong, Ul. Insya Di Allah chat juga enggak. boleh di chat. Ya boleh. Nanti bakal dibacain sama Kananda. Nanti bakal Saya jawab nyuruh sama orang-orang Kak kerja Mimi. ya. Tapi kan enakan ini sih. Apa Enakan tuh? on mic. On mic. Jadi langsung. Oh, jadi lang. Aku dengernya jadi lapar. Aku kepikiran di otak. Iya nih aku juga lapar. Aduh, belum ada donasi seksi konsumsi ya. Mohon maaf, tolong dong. XOXOL, mohon maaf seksi konsumsi. Ntar belum Kak, kita masih proses. Kita belum bikin seksi. Panitianya juga belum ada ini sih, kebetulan. Panitianya nggak Masya ada, Allah. jadi emang begitu. Kita saking profesionalnya kayak gitu Kak. Mantap. Mantap kan? Ya, cuj. Oh, mungkin apa ya? Tadi aku mau nanya apa ya? Aku hampir lupa. Seputar ini juga sih. Aku tuh sempat dengerin apa ya Kak? Ceramah tentang akhir zaman, Dajjal gitu. Itu tuh dari Ustadz Rahmat Baikuni kalau nggak salah nama itu. Wah ini serem. Kenapa tuh? Ya itu, Ustadz Kenapa Rahmat ya? Baikuni. Ridicule or what? Dia tuh kalau Rate bahas itu. akhir zaman, Hah? menurut aku tuh beberapa kali tuh datang live, bahkan beliau tuh beberapa kali datang ke Solo gitu kan. Ada di Solo, Hah? sering gitu beberapa kali. Dan aku datang tuh diajak temen, dan setelah ikut kajiannya beliau tuh kayak aku pulang tuh lemes gitu loh guys. Iya, Kayak ya. seolah akhir zaman terjadi esok hari gitu. Ya. Jadi semangat banget beliau tuh. Jadi aku cenderung kayak ya gimana ya? Jadi terlalu Sebenarnya terasa pembahasan real gitu gak sih? iya, tapi aku tuh jadi ngerasa takut gitu loh Mi. Jadi kayak Iya. ya, Jadi itu ya efeknya bagus takut. gak kalau kita dengar itu tuh sebenarnya? Ya sesekali Kalau boleh, menambah boleh banget malah. keimanan ya nggak apa-apa. Tapi kalau Nggak apa-apa jadi banget. sholat teh takut-takut mulu gitu kayak abis nonton makmum gitu kan, ya lebih baik Waduh. jangan. Jangan bilang sama makmum ya, habis ini masih harus keluar lagi loh. Wah Anda gawat nih. Serius kemana? Udah Tahu ih, malam. Enggak, kan udah enggak gandengan maksudnya masa saya nggak harus keluar dianterin? kamar mandi, mesti. Oh, keluar sama. Nggak, gue kira lu balik lagi ke kerjaan yang dulu, Mangkal. Jangan dong. Aduh. Jangan kenceng-kenceng lu, apa enggak denger deh. Ih, parah ih, Enggak, bercandanya ini tuh Mangkal. Mangkal. Lu mah suka seujon, Ul. Gue belum selesai ngomong ini, Ul. Mangkal itu kan di Oh, perapatan tuh. Bentar lagi mau bulan puasa suka jualan takjil. Tapi emang suka jam-jamnya jam-jam segini. Gitu ya, Kak Mimi ya? Mana tadi Kak Mimi? apaan jam segini? Betul. Takjil. Orang enggak, Ul. Di lu mah kagak ini. Tunggu. Ih, suara gue balik lagi. Oh, echoing ya? Iya. Di Kak Mimi apa di mana? Di sini juga. Oh, enggak nih kayaknya. Udah. Like Oke. an Iya. echo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa nih yang mau nanya? Siapa di mana? Dengan siapa di mana passwordnya? Tamagoshiro. Apa ya? Ya, lupa jokesnya, lupa skip aja lah. Enggak, tadi aku jadi apa ya, pengen bahas takjil. Ini loh, kamu tahu nggak yang suka orang-orang habis pulang tarawih itu? Nah, itu kan kalau yang dia masjidnya tuh bukan di dalam komplek, kayak misalkan di luar itu, nah itu kan suka ada perapatan apa. Itu dia masih suka jualan takjil, mungkin bukan takjil lagi ya. Ya es apa kayak apa itu jam-jam malam gitu. Jadi kalau orang pulang tarawih apa gimana, lewat situ beli gitu. Mohon maaf nih. Jam 10 tahu macam apa? Mungkin dia rokaatnya banyak, ya kan? Ya nggak tahu Mungkin juga di sih satu gue sih. juz ya bacanya. Iya, bener. Di Mesir aja Ustaz Hanan bilang kan sampai sebelum ini sahur baru kelar sholat raweh. Ayo. Ya berarti kan nggak jam 10 kan kelarnya kan? Iya juga sih. Ya mungkin kita nggak sebagus, mungkin bukan nggak sebagus. Mungkin kita nggak selama Mesir gitu, Ul. Kok gue mau manggil mak ya?
Begitu. Ini kalem-kalem banget dan nih anak-anak ya. Kita doang yang berisik. Tumben. Kak Kansa pasti tidur nih. Coba aku tes dulu. Ceki, Kak. Mana nih? Kak Kansa. Udah tidur kayaknya dia. Dia mah tidur paling cepet. Udah pergi ke Dia alam lain. Iya, dia seksual terkenal banget. Dia tidur paling cepet. Bagus itu. Rutinitas yang bagus. Kok Emang bisa saya. ya? Iya, makanya saya heran. Ini kayaknya hidupnya udah lurus-lurus aja nih. Hidupnya Kayak lurus-lurus mereka aja. Ya udah saya aja yang Gue juga. menanya. Nanya Jadi apaan? orang. Yang jawab Aul berarti. Hidup saya naik turun belok kanan kiri gimana tuh Ibu? Tuh, silakan Bu Aul. Nah, pasang lampu sen aja yang bener. Kalau kanan ya sen kanan, kiri sen kiri, gitu aja lah. Hidup jangan dibuat terlalu capek lah, ya kan? Iya benar-benar. Widih, agak ini ya Cuma Kak Mimi dia dunia. semenjak Ika beda ya Iya. auranya. Yo malah gue yang Aul ya. Iya. Saya kan kalau ngobrol gini kan ada opa di depan, jadi kan saya agak gitu, jaim-jaim gitu loh. Jadi Oh gitu. Ini ya. Paham. suara saya kan semenjak pindah ke sini jadi melembut kan. Kalian sadar nggak saya suaranya jadi melembut? Oh, kirain belum Lebih dikasih lembut dan lebih makan. parah. Nggak dikasih makan Ul katanya Ul. Parah. Tapi Parah. sebenarnya alasan Speaker. utamanya kenapa suara saya melembut itu tuh karena di sini tuh dindingnya tipis, jadi kedengeran tetangga. Dindingnya tipis sih. dong. Kayak pembalut Apalagi mahal. Aul kalau ketawa Mohon maaf sampai ya, grup rumah subunit lain nyampe kedengeran loh. Iya, rumah padahal komplek subunit lain di lagi sini nggak kan. PCG. Waduh, serem banget. Aduh, gue jadi Lintas platform dia. Yoi. TMA banget ya, TMI. TMI. MBL. Mantep banget loh. Nggak ada lagi. Saya lapar nih. Ayo buruan nanya nih, nemenin aku ngoreksi nih. Biar aku nggak Ngoreksi apa ngantuk. Ul? Oh, UTS. UAS. Iya. UTS ya? UTS ya pecu. Dia beneran ngoreksi dong. Aku dengerin ya Allah, lupa aku mute. Nggak apa-apa sih, jangan di mute. Ya udah santai aja sih. Nggak usah kaku-kaku amat lah. Ini bukan gedung DPR. Gedung DPR aja pada tidur. Wih, aduh direkam lagi, gue lupa. Enggak, ini maksudnya di Wakanda sih, kebetulan. Kan kamu bisa Konoha nge-off dikit. mic orang kan ya? Iya, betul. Yuhu. Aku baru mau makan. Apaan tuh Kak? Makan apa? Ayam bakar. Ceker, kol. Terus Ya Allah. Badannya kecil makanya banyak Ul. Patungan dah. Harus. Kalau di dalam perut tuh isinya sebenarnya fakir miskin. Iya, gue rasa sih. Gak apa-apa deh, demi makanan mah dibilang fakir, dibilang yang penting ya, dinafkahi. Widih. Pasti tuh Kak Mimi tuh orang-orang yang mau makan sebanyak apapun badannya segitu-segitu aja pasti. Alhamdulillah, ya kan? syukurilah. Masya Allah. Jadi tapi ada juga kagak yang minum apa? air jadi gendut. Oh gitu. Serius? Ada yang begitu. Jadi minumnya air doang kali, kagak makan-makan. Kembung. Jadi gendut karena melembung nih. Iya. Iya, napas doang aja udah naik sekilo. Ya Allah. Itu udara coy. Bukan karbohidrat dong. Mohon maaf. Parah sih. Udara naik sekilo.
Hari-harinya kagak napas dia kalau kayak gitu. Aduh, ada Buna terciduk. Aduh gimana? Oke, kita pakai mode ini ya, geng. Mode apa? Kak Mimi, Ul, Solihah ya jaim tolong. jaim. Mode Heeh. solihan. Solihah, Ukti, Masya Allah. Masya Allah. Ayo teman-teman, ada yang mau Assalamualaikum ditanyakan Bunda. lagi? Oh iya, kita sapa Buna Kayaknya belum dulu. masuk. Bunanya Oh, belum masuk. belum Buna. Kak Mimi Ya belum udah, masuk kalau Buna. nggak masuk mah nggak usah kali. Iya nggak masuk, nggak usah. Iya, Santai-santai. Bunda. Bunda menghantui doang jadi takut. Mm-mm. Aku coba masuk dong. Masuk Pak Eko. Ngobrolnya masuk gitu. Masukkan lagi. Enggak, sorry di auto correct nih HP-nya, untung aja gua ngeliat. Oke, masukkan apaan? Masuk dong, Bun. Gitu. Bun, Mak. Tapi balik lagi ke ini sih kayak ke yang tadi aku apa namanya? Tunggu bentar. Nah, kan pernah dengar juga pasti ya, yang kayak tadi Nita sempat bilang juga tuh, kalau misalkan kita ngindarin dajjal, ada banyak caranya. Bukan banyak cara sih, mungkin kita ibaratnya ikhtiar. Tapi ikhtiar dalam bentuk doa juga sih ya, kan kita baca kayak apa namanya, memahami dan mentadaburi serta mempercayai 10 ayat pertama dan juga terakhir di surat Al-Kahfi gitu. Karena kan ada beberapa yang aku pernah baca atau denger lah, aku jarang baca orangnya. Aku pernah dengar itu emang ada yang 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad apa tuh kalau nggak salah, ya udah hafalin aja dua-duanya gitu. Hafalin, tadaburin, percayain gitu maknanya gitu-gitu. Nah, terus apalagi tuh tadi yang selain itu ya apa membaca doa di akhir sholat gitu ya sebelum salam kayak di pas tahiyat terakhir gitu kan sebelum salam kayak ada doanya kan ada yang apa hindarkan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah manusia dan dari fitnah dajjal gitu. Terus apa lagi ya Kak yang buat cara-cara bukan menghindari juga sih ya ikhtiar kita lah gitu. Ya itu berdoa lah yang paling utama tuh mah. Berdoa. Ada lagi nggak sih kira-kira selain itu ya? Kayaknya yang masyhur itu ya. Yang sering diomongin gitu ya Kak? Betul. Mm-mm. Terus apa tuh tadi namanya ya? Tadi tuh aku udah waktu awal cerita tuh pengen nanya tuh sekarang jadi lupa. Tapi aku lupa mau nanya apa. Catet makanya catet. Iya harusnya. Kolom chat ada tuh ketik. Oh iya. Umur sih nggak bisa bohong ya Ul ya. Iya, ya kan makanya aku kasih solusi gitu karena aku sendiri juga gitu. Karena aku sendiri juga gitu. Ini gue rasa Kak Mimi lagi menikmati ayam bakarnya coy. Iya aku kira gitu dia diem. Kalau dia makan tuh khusyuk Tuh diem. kan. Iya makanya. Saya tidak Kalau mau nggak ada mengganggu kalian. Oh gitu. Dia Membiarkan diem kita tuh ya. makan sama tidur doang. Iya dong. Yang iya dong. Oh, maksudnya dia makan cuma dia diem saat makan sama tidur doang. Jadi sehari-hari Iya. tuh berisik gitu. Iya benar berisik meledak-ledak gitu anaknya. Jangan buka kartu dong, Aul. Tolong Gimana jaga gue mau privasi laku? rekan Anda. Gimana Kak? Enggak, lihat aja. Oke ya, gue lupa lagi Ul mau nanya apa yang tadi tuh ya. Atau perlu diulangin materinya? Jangan. Ini. Gue demen nih. Ya boleh aja sih. Kan situ yang kerja kita mah sebagai apa ya namanya kalau lagi asisten aja deh kita mah. Kalau ada gitu artis tuh. kan ada asistennya gitu. Suka banget ngeliat orang kerja ya. Iya dong. Tapi bisa pada kalem-kalem banget. Teman-teman ada yang mau nanya juga boleh langsung on Iya, mic urusan gitu. pribadi juga boleh. Karena kan mungkin bahasannya ini agak akhir zaman ya, jadi kayak berat gitu kan ya. Oh ya pribadi ya. Oke. Aku kepikiran deh. Tunggu bentar. Waduh ini kalau udah nanya Ini mah ini langsung curhat ini. Masalah pribadi ya. Apa ya? Kalau gini malah jadi lupa nggak sih? Iya, jadi kayak dia ada ini. Ngomong. Iya, ntar aja deh Kak, belum Lagi jadi kepikiran. kepo.
Si Kak Bibi lagi ngomong, makan, ngomong makan. Makan ngomong. HP sih tahu gue. Ngomong gak jelas. Kebolak-balik. Tunggu. Kak, yaudah mau Ya, nanya Kak. oke. Iya silakan dulu. Silakan. Alhamdulillah. Kan tadi aku lihat ini kan, aku lihat satu postingan di Instagram. Terus itu tuh katanya itu kalau waktu itu, maksudnya kalau mager, kayak kalau mageran itu tuh dimasuk dihisap gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya ada waktu yang kita tuh leha-leha nggak ngapa-ngapain bahkan nggak memikirkan dunia maupun akhirat, itu tuh nanti dihisap. Terus gimana sama orang-orang kayak aku yang 24/7 isinya tidur-tiduran, mager-mageran, scroll TikTok, Wattpad, dan lainnya. Itu gimana, Kak? Dosa banget gak sih, Kak? Itu dosa Jawab nih. banget kok. Iya, enggak bohong bercanda. Silakan Kak Bibi. Awal boleh siapa dulu? Enggak, Awal kali dulu aja. Lu aja dulu Ul, ntar baru yang gongnya dikali lah. Kok Anda nyuruh Dari saya tips kerja? dari Iya, saya suka ngeliat Anda berbicara. Saya kangen loh ini loh. Oh iya tuh. Ya udah. Gimana nasib orang-orang yang suka terlena gitu dengan dunia maksudnya gitu ya. Karena sejujurnya aku pun Berleha-leha. juga tipe-tipe manusia yang terlena. Nah, apaan Tapi sih kagak malah boleh nyanyi? nyanyi dia tadi. Nanti kalau Opal masih bangun nih saya dimarahin nih karena nyanyi. Jadi kalau misalkan ya gini ya, manusia itu memang tempatnya salah sekali lagi ya. Hmm? Yang penting buat kita itu kita tetap kembali gitu. Jadi ya diusahain. Ya gimana ya, aku pribadi pun nggak bisa kalau 24 jam harus selalu ingat hari akhir karena itu tadi aku aja ngedengerin ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni aja tuh pening gitu. Pusing kayak jadi Lemes ya takut Ul. gitu. Jadi takut gitu. Jadi ya sesekali mendengarkan nggak apa-apa untuk cambuk diri. Cuman bukan berarti kita harus nggak kita nggak boleh mengingat hari akhir 24 jam dalam sehari, nggak gitu juga. Cuman menurut aku tuh yang lebih penting untuk kita ingat tuh kematian sih. Karena itu kadang tuh kematian tuh kiamat kecil yang kadang manusia tuh suka lupa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang hari akhir itu kan kiamat besar ya, kiamat kubro gitu ya, kiamat untuk semua orang. Kalau aku sih lebih apa ya, lebih itu sih bukan fokus sih, lebih sering memikirkan ya alhamdulillah sih ya, ya semoga kita senantiasa diingatkan terus dengan kematian ya. Jadi semoga ya biar kita lebih waspada, lebih mawas diri. Insya Allah dengan mengingat kematian kita juga bisa lebih meningkatkan ibadah kita. Jadi insya Allah kalaupun nggak mengingat hari akhir 24 jam dalam sehari, kalau misalkan kita tetap mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jadi sebenarnya tuh yang bikin agak kita terjebak sama mindset seperti itu tuh ya kalau kita lengah itu nggak mengingat Allah. Jadi nggak patokannya tuh nggak harus kok mengingat hari akhir 24 jam nggak, tapi yang penting ingat sama Allah itu yang penting. Gitu menurut aku ya. Semoga nggak salah, semoga Allah memberikan aku pemahaman dengan cara yang benar sesuai gitu ya semoga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah sih. Iya benar. Menurutku ya ada. Ya iya benar setuju. Kalau dari sudut pandang Kak Mimi gimana nih Doang. Kak? Masih makan dulu Oh, apa gimana? Boleh kok. kira Makan Kak dulu Nanda boleh. bakal ngasih. Menurutku juga gitu terus masih nambah penjelasan gitu. Ternyata enggak ya. Terus Anda Tungguin maunya ya. gimana nih? Anda maunya gimana? Ini udah auto skripnya begitu di awal. Terus Anda maunya gimana Ibu Aul? Ya tambahin apa gitu, kalimat-kalimat apa Iya, sih iya, gitu. iya. Ini gue Tambahin curiga nih. tadi Ini gue curiga. Bentar. Materinya pada makan semua nih. ya, ibaratnya di hari akhir kan yang kita Heeh. tahu itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyakan tuh 4 perkara kan. Kemana digunakan waktu mudamu, umurmu, ya kan, waktumu, terus anggota badanmu, itu apa digunakan untuk semua, uangmu, hartamu berasal dari mana, digunakan untuk apa. Semua itu kan dipertanyakan untuk apa? Untuk dihisab. Maksudnya adalah audit. Ibaratnya kita udah dipinjemin nih, disuruh dipakai. Tapi kalau kita nggak pakai, misalnya mama ngasih duit nih 10.000, ini beli bawang ya gitu. Taunya kita jadi beli ciki. Tiba-tiba ya udah
Pulang ke rumah kita kasih ciki, kata mama kita, "Lah kan disuruh beli bawang." Sama, waktu kita disuruh oleh Allah, gunakan untuk mengingatku, gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, gunakan untuk beribadah kepadaku. Terus udah kita pakai nih, terus kita menghadap ke Allah, terus Allah lihat, "Lah kok malah dipakai ngedrakor, malah dipakai rebah-rebahan," gitu. Aduh, aku kok menampar diriku sendiri ya, maaf ya, afwan. Jadi pas auditnya itu kelihatan itu semua. Nah, hisab itu maksudnya itu, nggak teli nih apa yang harusnya kita lakukan, apa yang, resource yang tadinya kita dipinjamkan itu, waktu yang dipinjamkan, jadi waktu pun bukan kita punya, badan ini bukan kita punya, badan yang harusnya olahraga tiap pagi supaya sehat, makan makanan sehat malah makan gorengan, malah, dipakai rebahan terus gitu kan. Jadinya rematik ya, apalah gitu, padahal salah kita sendiri. Jadi resource yang tadinya dipinjamkan ke kita itu tidak kita gunakan sebagaimana seharusnya, sehingga itu pas audit, pas dihisab, dapat poin minus, gitu. Dapat dosa. Mamahnya jadi marahin, "Kamu gimana sih gini 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 gini, masa dibeliin apa segala." Dihukumlah kita karena kita pakai duitnya buat beli ciki, ibaratnya gitu. Makanya, tadi postingannya itu untuk ngingetin kita gitu, bukan hanya selesai di pertanyaan, "Aduh gimana aku ya, aku nih banyak begini." Iya sama, semua orang juga begitu, saya apalagi. Banget 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 gitu. Apalagi teman-teman kalau misalnya masih usianya masih muda itu, wah, masya Allah banget, masih banyak waktu, enggak banyak waktu sih, tapi maksudnya masih ada kesempatan. Jangan berhenti sampai bagaimana kalau aku gini-gini, tapi gimana kalau sekarang aku coba menghargai waktuku lebih baik dan aku gunakan untuk hal yang lebih baik. Gimana coba aku kurangin deh rebahanku. Oh gitu ya, kalau rebahan ternyata kita sebenarnya sedang menggunakan resource kita untuk hal yang tidak diperuntukkan. Ibaratnya gitu. Jadi sekarang sedikit demi sedikit nih lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau nggak bisa langsung ekstrim berubah semua langsung jebret gitu ya, tiba-tiba sholat terus gitu. Itu juga kan nggak diperbolehkan juga maksudnya, harus balance gitu. Nah, maka kita bisa pelan-pelan progres. Yang pasti yang paling penting adalah tadi benar kata Aulia, kita tuh nginget Allah. Nginget itu bukan terus kayak, oh ya buka gitu, buka Quran setiap jalan apa. Enggak, tapi setiap aktivitas kita itu kita ucapkan bismillah, kita berniat untuk Allah sehingga terjaga dari awal aktivitas kita sampai selesai aktivitas kita, terjaga niatnya kepada Allah, terjaga kita ingatnya ke Allah. Meskipun itu agak auto di otak kita, gitu kan sama misalnya mengingat orang tua kita siapa, mengingat rumah kita di mana, kan kita nggak selalu mencoba mengingat setiap hari gitu kan, tapi kita sudah ingat di mana, di sini, di situ. Kalau kita sering bolak-balik rumah kantor, lama-lama juga hafal kan, lama-lama ingat dan ingat terus. Tapi kalau baru atau lama kita nggak ketemu, lama kita nggak kunjungin rumah teman kita, lama-lama lupa. Lama kita nggak ketemu Allah, lama kita nggak berniat aktivitas atau kita auto aja langsung. Ya langsung aja pesan Gojek, tapi kita nggak tahu arahnya kemana, jalan pas jalan kaki bingung. Kita kerja taunya kerja aja, kita skripsi taunya kerjain aja, tapi nggak diawali dengan bismillah tadi, nggak dengan cara syariat yang benar, akhirnya jadinya kita melakukan itu tapi nggak dalam, kurun apa namanya, timing alokasinya itu, nggak dalam alokasi untuk Allah. Allah udah bilang, "Kamu mau," ibaratnya ya, mamah kita nih udah bilang, "Kamu mau pakai buat beli ciki boleh, tapi yang penting bawangnya tetap kebeli. Kalau ada sisa kembalian baru beli kamu cikinya." Sama, pas ibadah kita harus ibadah, waktunya sholat, sholat. Jangan kita nonton dulu baru sholat gitu ibaratnya. Jangan kita beli ciki dulu baru sisanya buat beli bawangnya, enggak. Alokasinya tuh udah pas gitu, dan yang mengerikan kan alokasinya kita nggak tahu berapa banyak, berapa lama. Duitnya kita nggak tahu ada, nominal berapa, atau bahkan cukup nggak ini buat beli bawang itu, gitu. Menurut aku sih, wallahu alam.
Sorry ke-mute. Masya Allah. Iya sih, aku setuju banget sama Kak Mimi. Jadi penjelasannya juga udah detail banget ya. Tadi dijelasin dan analoginya itu loh langsung masuk gitu ke otak. Oh, iya benar. Kak Iya Mimi bener. pinter, menurutku pinter banget nyari analogi ya. Iya, ringan banget. Kita langsung kayak, ah Mm-mm. iya kepikiran. Gimana Nit jadinya? Iya, tadi keren sih kakaknya ngejelasinnya. Gampang dipahamin. Yang pas Emang bagian relate bawang sih. sama cici. Iya. Karena aku juga kayak gitu kok, sama. Kita masih belum bisa maksimal manfaatin waktu ya. Mungkin aku pribadi sih, aku ngomongin diriku gitu. Berapa belum bisa Iya, maksimal mungkin manfaatin juga. waktu gitu. Jadi mungkin mungkin bisa jadi lebih banyak lalainya gitu daripada taatnya, daripada ibadahnya gitu. Masya Allah. Bener. Allahu a'lam. Sama Gimana? Neta tuh kadang me time-nya kelamaan. Misalnya habis ngerjain skripsi nih, udah kelar bab 3. Ya udah me time-nya bisa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan jam-jam lainnya. Keenakan keterusan gitu ya Nit ya. Sorry. Iya, betul banget. Oke. Masya Allah. Apa namanya, dari penjelasan Kak Mimi ini mungkin menutup sesi Q&A kita juga ya. Jadi, makasih banyak juga buat Nita yang udah nanya ya, Nit. Dan yang pastinya, Sebenarnya ya, makasih banyak juga buat Aul sama buat Kak Mimi yang udah sharing. Tadi Aul udah ngejelasin lumayan lebih dari berapa ayat ya Aul ngejelasin. Masya Allah sih banyak banget. Langsung gas gitu, langsung digas-gas semua sama dia. Terus juga Kak Mimi udah bantu jawabin pertanyaan yang Masya Allah banget. Dari analogi, dari cara jawabnya detail banget. Dan insya Allah bisa, apa namanya, ke kita juga langsung kena gitu loh. Kayak, oh iya, tek gitu. Langsung kayak, oh iya bener juga gitu. Masya Allah banget. Dan alhamdulillah tadi kita juga hari ini udah tilawah Al-Kahfi, udah tilawah Al-Mulk bareng-bareng, dan juga udah langsung disambung sama materi dari Aul dan juga sesi tanya jawab oleh Kak Mimi. Masya Allah. Semoga ilmu yang udah disampaikan sama kakak-kakak kita ini bisa jadi apa namanya motivasi kita, bisa jadi penambah iman kita, bisa jadi inspirasi juga mungkin bahkan, dan juga mungkin tadi ada sedikit hiburan-hiburan juga gitu ya yang mungkin bisa menghibur teman-teman juga di sini. Dan ya kayaknya itu aja dari aku. Sekali lagi makasih banyak juga buat teman-teman nih, buat Eridel yang udah join dari awal sampai akhir nih. Ada beberapa orang yang emang dia dari awal sampai akhir, sorry. Dari awal sampai akhir udah join. Masya Allah buat teman-teman yang baru gabung juga, Masya Allah banget, keren, mantap. Dan kalau yang tadi sempat ketinggalan materi dari awal nih yang baru join ini ntar bisa cek di pin karena nanti bakal aku share rekamannya, recordingnya, dan aku bakal taruh di pin. Jadi teman-teman bisa dengerin ulang atau mungkin mau dengerin yang dari ayat pertama juga boleh banget ada di pin gitu. Masya Allah. Oke, jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, mungkin aku apa ya? Aku bakal stop recording dulu ya karena apa namanya? Karena mungkin nanti teman-teman ada yang mau lanjut atau gimana bebas deh. Jadi aku mungkin bakal mengakhiri ini semua dan ya begitulah kami akan ngomong ya. Oke, makasih buat semuanya, makasih buat Aul, buat Kak Mimi yang udah sharing, makasih juga buat teman-teman yang udah nanya, yang udah terlibat di chat juga, Masya Allah keren. Dan kayaknya aku bakal tutup sesi Quran Day hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga kita mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aku end ya.